Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nurofi Ramadan dari Prodi Akuntansi Semester 5 Universitas Peradaban. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Langsung aja yuk, simak videonya. Akumulasi biaya proses. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Biaya yang dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Pusat biaya biasanya adalah departemen, tetapi bisa juga pusat pemrosesan dan satu departemen. Persyaratan utama adalah semua produk yang diproduksi dalam suatu pusat biaya selama suatu periode harus sama dalam hal sumber daya yang dikonsumsi. Bila tidak, perhitungan biaya berdasarkan proses dapat mendistorsi biaya produk. Perhitungan biaya per departemen. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik umumnya dibebankan ke departemen produksi. Tetapi, jika suatu departemen diorganisasi menjadi dua pusat biaya atau lebih, perhitungan biaya berdasarkan proses tetap digunakan selama unit-unit produk yang dihasilkan dalam lebih pusat biaya tersebut bersifat homogen. Misalnya, suatu departemen produksi yang memiliki 4 lini perakitan, di mana setiap lini menghasilkan produk yang berbeda dapat menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses. Setiap lini perakitan dapat diperlakukan sebagai pusat biaya yang terpisah. Hal ini mengharuskan adanya catatan yang terpisah untuk mencatat biaya berdasarkan proses didiskusikan. Kriteria utama untuk menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses adalah identifikasi atas suatu unit bisnis yang memproduksi hanya satu jenis produk setiap kalinya. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan saat produk dihasilkan dalam kondisi proses yang kontinu atau metode produksi massal di mana produk-produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya lain yang bersifat homogen. Kondisi ini seringkali terdapat pada industri-industri yang memproduksi komoditas. Perhitungan biaya berdasarkan proses juga digunakan di perusahaan-perusahaan yang memproduksi suku cadang sederhana atau alat-alat listrik sederhana dan industri perakitan. Beberapa perusahaan menghitung biaya dari produk mereka menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses. Aliran produksi secara fisik. Suatu produk dapat berpindah di pabrik dengan berbagai cara. 3 bentuk aliran produksi fisik yang berhubungan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses adalah berurutan atau sekuensial, paralel, dan selektif. Ketiganya mengilustrasikan bahwa perhitungan biaya berdasarkan proses dapat diterapkan ke semua pola aliran produk. Yang pertama, ada aliran produk berurutan atau sequential product flow. Dalam aliran produk berurutan, setiap produk diproses dalam urutan langkah-langkah yang sama. Yang kedua, ada aliran produk paralel atau parallel product flow. Dalam aliran produk paralel, bagian tertentu dari pekerjaan dilakukan secara simultan dan kemudian disatukan pada proses-proses final untuk diselesaikan dan ditransfer ke barang jadi. Yang ketiga, aliran produk selektif atau selective product flow. Dalam aliran produk selektif, produk berpindah ke departemen-departemen berbeda dalam suatu pabrik, tergantung pada produk final apa yang akan dihasilkan. Akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Konsep dasar dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan sama dengan perhitungan biaya berdasarkan proses. Hanya saja, dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan hanya satu akun barang dalam proses yang digunakan, bukannya satu akun untuk setiap pesanan. Karena menggunakan akun buku besar yang terpisah untuk setiap pesanan tidaklah praktis dan akun tersebut harus dikeluarkan dari sistem pada saat pesanan selesai. Berbeda dengan perhitungan biaya berdasarkan proses yang hanya terdapat sedikit departemen bila dibandingkan dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Biaya bahan baku. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, rincian dikurangi karena bahan baku dibebankan ke departemen bukannya ke pesanan, dan hanya ada sedikit departemen yang menggunakan bahan baku. Bukti permintaan bahan baku mungkin berguna untuk pengendalian bahan baku. Jika bukti permintaan bahan baku tidak diberi harga secara individual, biaya bahan baku yang digunakan dapat ditentukan di akhir periode produksi melalui pendekatan persediaan periodik, yaitu menambahkan pembelian ke persediaan awal dan mengurangkannya ke persediaan akhir.
Biaya tenaga kerja. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, pekerjaan Klelikar untuk akumulasi biaya tenaga kerja dihilangkan. Karena biaya tenaga kerja cukup ditelusuri ke departemen. Kartu absen atau kartu jam kerja harian digunakan sebagai ganti dari kartu jam kerja persanan. Biaya overhead pabrik. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses dan pesanan, biaya aktual dari overhead pabrik diakumulasikan di akun buku besar pengendali, dan rincian biaya overhead pabrik diakumulasikan di buku pembantu atau catatan tambahan. Saat biaya overhead terjadi, biaya tersebut dicatat dalam akun buku besar overhead pabrik dan diposting ke buku besar pembantu departemental untuk biaya overhead. Mengkombinasikan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Peningkatan dalam otomatisasi menyebabkan proporsi tenaga kerja langsung terhadap total biaya produksi semakin menurun. Lebih jauh lagi, di pabrik-pabrik yang sangat terotomatisasi, perbedaan antara tugas yang dilakukan oleh tenaga kerja tidak langsung menjadi kabur. Selain itu, biaya overhead pabrik seperti penyusutan, listrik, dan pemeliharaan cenderung untuk meningkat dengan adanya otomatisasi. Akibatnya, beberapa produsen mengkombinasikan elemen biaya tenaga kerja dan overhead pabrik dan menyebut keduanya sebagai biaya konversi atau sebagai overhead pabrik. Tenaga kerja langsung tidak dibebankan terpisah tetapi menjadi satu dalam jumlah biaya konversi yang dibebankan ke setiap departemen. Laporan biaya produksi. Laporan produksi untuk suatu departemen dapat memiliki banyak bentuk format, tetapi sebaliknya laporan tersebut menunjukkan biaya total dan biaya per unit dari pekerjaan yang diterima dari satu atau beberapa departemen lain. Biaya total dan biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Biaya dari persediaan barang dalam proses awal dan akhir. Biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. Bagian biaya dari laporan tersebut biasanya dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian menunjukkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan, dan bagian berikutnya menunjukkan disposisi dari biaya tersebut. Total biaya yang dilaporkan di bagian pertama harus sama dengan total biaya yang dilaporkan ke bagian kedua. Laporan biaya produksi juga dapat memasukkan skedul kuantitas yang menunjukkan total jumlah unit produk yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu departemen dan disposisi dari unit-unit tersebut. Informasi dalam skedul kuantitas digunakan untuk menentukan jumlah unit produksi ekuivalen untuk setiap elemen biaya, yang kemudian digunakan untuk menentukan biaya per unit departemental. Menentukan biaya inti yang ditransfer keluar dari suatu departemen dan biaya yang masih tersisa dalam bentuk persediaan akhir pada dasarnya merupakan suatu proses alokasi. Suatu unit ekuivalen adalah jumlah dari suatu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang diperlakukan untuk menyelesaikan produk tersebut. Jumlah total bahan baku yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk, 3 unit fisik dikali 1/3 selesai sama dengan 1 unit ekuivalen untuk bahan baku. Karena unit-unit ini merupakan unit hipotesis dan bukannya unit fisik, maka disebut sebagai unit ekuivalen. Selanjutnya ada contoh soal unit ekuivalensi. PT Berdikari mempunyai data sebagai berikut. Persediaan awal PDP atau persediaan dalam proses 1000 unit, tingkat penyelesaian 100% bahan baku, dan 80% biaya dikonversi. Selanjutnya produk masuk proses sebanyak 38.200 unit. Kemudian produk selesai ditransfer sebanyak 38.000 unit. Dan persediaan akhir PDP 1.200 unit, tingkat penyelesaian 80% bahan baku dan 75% biaya dikonversi. Diminta hitung satuan ekuivalen produksi menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang dan aliran biaya FIFO. Penyelesaian menggunakan aliran biaya rata-rata. Rumusnya, produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Bisa dilihat tabel berikut. Untuk produk selesai bahan baku 38.000 unit, dan produk selesai biaya dikonversi yang terdiri dari tenaga kerja dan overhead sebesar 38.000 unit. PDP akhir untuk bahan baku 1.200 dikali 80% sama dengan 960 unit. PDP akhir untuk biaya konversi
1.200 dikali 75% sama dengan 900 unit. Jadi unit ekuivalensi produksi untuk bahan baku sebesar 38.960 unit. Sedangkan untuk biaya konversi sebesar 38.900 unit. Atau bisa juga tanpa menggunakan tabel, maka hasilnya juga akan sama. Penyelesaian menggunakan aliran biaya FIFO. Rumusnya, produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Produk selesai untuk bahan baku dan biaya konversi sama-sama 38.000 unit. PDP akhir untuk bahan baku 1.200 dikali 80% sama dengan 960 unit. PDP akhir untuk biaya konversi 1.200 dikali 75% sama dengan 900 unit. PDP awal untuk bahan baku 1.000 dikali 100% sama dengan 1.000 unit. PDP awal untuk biaya konversi 1.000 dikali 80% sama dengan 800 unit. Jadi unit ekuivalen produksi untuk bahan baku 37.960 dan unit ekuivalensi produksi untuk biaya konversi 38.100 unit. Atau bisa langsung menggunakan rumus tanpa tabel, maka hasilnya juga akan sama. Selanjutnya contoh soal perhitungan biaya per departemen akuntansi biaya bahan. PT Bogor adalah perusahaan mainan anak-anak dengan merek BB. Perusahaan mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai dua akun produk dalam proses secara terpisah. Permintaan bahan baku yang digunakan Departemen Pemotongan sebesar 7.800.000, Departemen Perakitan sebesar 5.650.000. Diminta, buatlah jurnal permintaan bahan baku tersebut. Langsung aja bikin jurnalnya. Di sebelah debit ada PDP Departemen Pemotongan sebesar 7.800.000. Dan sebelah debit juga ada PDP Departemen Perakitan sebesar 5.650.000. Sebelah kredit ada persediaan bahan baku sebesar 13.450.000. Contoh soal perhitungan biaya per departemen akuntansi biaya tenaga kerja. PT Cianjur adalah perusahaan perakitan radio dengan merek Gaca. Perusahaan mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai akun produk dalam proses secara terpisah. Selama bulan Agustus, selai kerja langsung yang diserap Departemen Perakitan sebanyak 1.840 selai dengan tarif 2.000 per selai. Departemen Penyelesaian 1.650 selai dengan tarif 1.500 per jam. Diminta, buatlah jurnal penyerapan biaya tenaga kerja masing-masing departemen. Perhitungannya, Departemen Perakitan sama dengan 1.840 dikali 2.000 sama dengan 3.680.000. Untuk Departemen Penyelesaian, 1.650 dikali 1.500 sama dengan 2.475. Jurnalnya sebelah debit ada PDP Departemen Perakitan sebesar 3.680.000 dan di debit juga ada PDP Departemen Penyelesaian sebesar 2.475.000. Sebelah kredit ada beban gaji sebesar 6.155.000. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.